Ya, Oliver menyerahkan telepon kepada Victoria dan berkata, "Lord, Anda tahu, saya telah menerima banyak pemberitahuan yang relevan secara berurutan." Oliver mengatakan bahwa dia tiba-tiba menyadari melihat sesuatu. Dia dengan cepat bertanya, "Lord, mungkinkah itu harta karun yang Anda cari?" Victoria kaget, merampas teleponnya, mengklik salah satu pemberitahuan push, dan segera masuk ke aplikasinya. Dan berita push ini adalah berita terkini yang disiarkan oleh sebuah stasiun TV. Jadi klik dan mulai putar videonya secara langsung. Suara pembawa acara yang nyaring dan kuat terdengar. "Berikut ini adalah berita eksklusif dari stasiun kami. Setelah mengembara ke luar negeri selama hampir 200 tahun, si Fang Baozuang kembali ke pelukan Ibu Pertiwi malam ini. Para ahli terkait mengatakan bahwa si Fang Baozuang adalah simbol yang sangat penting. Benda ini hilang di luar negeri selama hampir 200 tahun." Ketika pembawa acara mengatakan ini, layarnya telah beralih ke si Fang Baozu. Dari dekat, saat Victoria melihat si Fang Baozu yang agung, seluruh tubuhnya terasa seperti dunia berputar, dan mentalitasnya yang sudah lama menderita benar-benar runtuh pada saat ini. Dia mengumpulkan energi spiritualnya di tangannya dan menghancurkan ponsel Oliver menjadi bubuk dengan keras. Oliver terkejut, dan saat dia hendak membujuknya, dia melihat Victoria mengertakkan gigi dan meraung dengan wajah pucat. Dia melakukannya dengan sengaja. Dia melakukannya dengan sengaja. Itu sangat tidak masuk akal. Itu sangat tidak masuk akal. Oliver bertanya dengan tergesa-gesa, "Lord, Anda bilang dia melakukannya dengan sengaja. Mungkinkah pria misterius ini mengirim si Fang Baozu ini kembali ke Indonesia?" Victoria hampir pingsan dan berkata dengan histeris, "Aku terbang hampir 10.000 kilometer untuk menemukan si Fang Baozuang. Dan dalam prosesnya, aku harus dipermalukan oleh keluarga Rothschild. Tapi aku tidak menyangka orang itu telah mengirim si Fang Baozuang kembali ke Indonesia. Ini benar-benar tidak masuk akal. Orang ini, dia tahu bahwa aku pasti akan menemukan cara untuk mendapatkan si Fang Baozu dan diam-diam mengirimkannya kembali ke Indonesia. Dia jelas-jelas sengaja mempermalukanku dan menghancurkan hatiku. Aku tidak menyangka bahwa aku, yang memiliki reputasi besar dalam hidupku, akan dipermalukan dan diplot olehnya berkali-kali. Ini benar-benar keji." Saat dia mengatakan itu, Victoria merasakan depresi yang tak tertahankan di dadanya, dan api jahat meledak di dalam hatinya. Segera setelah itu, dia merasa mual di tenggorokannya. Dan detik berikutnya, dia mengeluarkan seteguk kabut darah. Victoria terbatuk 2 kali, buru-buru menyeka darah dari sudut mulutnya. Mengambil pil dan memasukkannya ke mulutnya. Dan kemudian buru-buru menggerakkan pikirannya untuk menstabilkan energi spiritual dan meridian yang telah kacau di tubuhnya. Ini pertama kalinya Oliver melihat Victoria begitu marah. Saat ini, Victoria sudah dalam keadaan gila bahkan histeria. Jadi dia segera berkata, "Lord, mohon jangan marah. Si Fang Baozu telah kembali ke Indonesia. Ini bukan hal yang buruk. Tapi bagusnya, kita bisa pergi ke Indonesia dan merebutnya kembali." Mata Victoria memerah dan merah seolah-olah akan menonjol keluar dari rongganya. Dia tidak bisa mengendalikan amarahnya dan meraung, "Orang itu dapat mengirim si Fang Baozuang kembali ke Indonesia. Dia pasti telah memberitahu pejabat itu rahasia si Fang Baozu. Senjata penting yang dapat mempengaruhi nasib negara akan dianggap sebagai harta berharga dan dilindungi oleh Indonesia. Aku tidak mampu menyinggung Garda Nasional negara bagian New York. Bagaimana kau memintaku pergi ke Indonesia dan mengambil kembali si Fang Baozuang? Apa kau mempertaruhkan hidupmu untuk mengambilnya kembali?" Saat dia mengetahui bahwa si Fang Baozuang telah kembali ke Indonesia, Victoria tahu bahwa dia tidak punya peluang. Selama lebih dari 300 tahun,
dia selalu berpegang pada satu tujuan. Artinya, dia bisa menjadi musuh siapapun, tapi dia tidak pernah bisa memprovokasi suatu negara. Kecuali beberapa negara kecil. Sebagian besar negara berdaulat di dunia memiliki keunggulan absolut dibandingkan Black Mamba. Karena negara kecil yang berdaulat pun mempunyai wilayah dan wilayah udaranya sendiri. Asal punya budget pasti bisa membeli jet tempur dari negara besar di kubu timur atau barat. Jika memiliki wilayah perairan, ia juga dapat membeli kapal perangnya sendiri. Dua poin ini berada di luar jangkauan Black Mamba. Meskipun Black Mamba saat ini memiliki kekuatan finansial yang kuat dan kekuatan individu yang sangat baik, ia tidak memiliki keunggulan sama sekali dalam menghadapi senjata dan peralatan berat, atau bahkan senjata pemusnah massal. Apalagi si Fang Baozu adalah senjata penting. Dan Indonesia pasti tidak akan membiarkan hal ini menjadi risiko apapun. Itu harus dijaga ketat di lokasi rahasia. Bahkan jika Black Mamba mengerahkan seluruh pasukannya, tidak ada peluang untuk merebutnya. Saat itu, Victoria sangat marah. Kali ini dia datang ke New York, dia benar-benar kelelahan. Satu-satunya hitungan yang tersisa sudah mati, begitu pula Pavel. Dia telah menempatkan banyak sarjana di seluruh dunia. Hampir hanya ada segelintir orang yang sama pentingnya dengan Pavel. Butuh puluhan orang dan lebih dari 10 tahun untuk membangunnya. Sekarang mereka juga menjadi abu. Di akhir hidupnya di keluarga Poland, satu bidak catur juga hilang. Oliver melihat emosinya hampir tak terkendali. Maka ia segera berkata, "Karena masalahnya sudah sampai pada hal ini, saya menyarankan itu demi keselamatan. Kita harus meninggalkan Amerika dan kembali ke pangkalan dulu." "Apa yang Anda pikirkan?" Victoria berkata dengan wajah dingin. "Lon dan Pavel meninggal di New York. Musuh telah berulang kali memukul kita dengan keras. Aku harus menyelesaikan masalah ini sampai tuntas." Lalu dia berkata dengan ekspresi seram, "Dan Rothschild itu, mereka harus membayar harganya kali ini." Setelah mengatakan itu, dia berteriak dengan dingin, "Kembali ke New York." Ketika Victoria kembali ke New York dengan helikopter, saat itu, kepala keluarga Rothschild, Simon Rothschild, terbaring lemah di tempat tidur. Kantong di bawah matanya berwarna gelap dan besar. Dan sepertinya dia belum tidur sepanjang malam. Mentalitas Simon sangat terpukul akhir-akhir ini. Dan pukulan terus-menerus mencapai klimaksnya dini hari tadi. Dia tidak pernah menyangka ketika bawahannya Hank mengejar Peter, Pavel justru membakar dirinya sendiri. Setelah mengetahui bahwa sebenarnya dialah yang menggoda Black Mamba, Simon bahkan lebih patah hati. Meskipun dia telah mengikuti saran Nicholas dan menghancurkan bukti di tempat kejadian, dia masih gelisah karena kali ini dia tidak menyinggung orang biasa, tapi Black Mamba yang sudah lama berdiri dan sangat misterius. Di Amerika Serikat, sebenarnya tidak ada kekurangan organisasi misterius dengan sejarah panjang, kegelapan, dan kekejaman, tapi tidak satu pun yang bisa dibandingkan dengan Black Mamba. Saat ini, dia tidak yakin apa pihak lain akan mengetahui tentangnya. Jika dia mengetahuinya, masalah ini tidak akan diselesaikan dengan mudah. Untuk memastikan keselamatannya sendiri, dia menghubungi Kepala Departemen Keamanan Dalam Negeri dan CIA setelah kejadian dini hari tadi, dan meminta mereka mengirimkan agen terbaik dan peralatan paling profesional ke tanah milik keluarga Rothschild untuk menjamin keselamatannya dan keluarganya. Tapi ketika dia memikirkan tentang kekuatan Black Mamba, dia masih ketakutan, dan bahkan berencana meninggalkan Amerika Serikat, dan menemukan tempat yang aman untuk menghindari pusat perhatian untuk sementara waktu. Tepat ketika dia merasa gelisah, putra bungsunya David mengetuk pintu dengan cemas dan berkata di luar pintu, "Ayah, ada berita penting."
Simon mendengar bahwa ini adalah berita penting dan berkata dengan cepat, "Masuklah." David membuka pintu, berjalan melewati aula luar menuju kamar tidur. Menatap Simon yang setengah terbaring di samping tempat tidur, dan berkata dengan sedih, "Ayah, sesuatu yang besar telah terjadi." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.